Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Ya, Apa Bu Nur? maaf ganggu. Hanya untuk konfirmasi saja, karena kegiatan coaching yang nanti kita lakukan. Jadi kan kemarin Bu Ina sudah banyak belajar ya, kita sharing kan ya terkait dengan teknik coaching yang bisa kita lakukan dalam tugas kita sebagai guru BK. Nanti jadi dengan Bu Fida tadi. Iya, sudah janjian nanti jam 9 istirahat. Oh, waktunya istirahat. Baik, nanti saya mungkin di sini sebagai supervisornya. Oh, atau melihat lah. Ya. Hanya melihat saja bagaimana nanti Bu Ina dengan Bu Fida. Nah, Bu Ina, tentunya Bu Ina sudah ada persiapan kan ya untuk kegiatan coaching ini. Kira-kira ini nanti Bu Ina, apa yang akan Bu Ina angkat, yang akan Bu Ina kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Ya, saya akan mengembangkan potensi yang dimiliki si coaching. Beda. Karena saya yakin kalau Bu Fida itu punya ide-ide yang bagus untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Begitu. Iya Bu Ina, karena pada dasarnya kita menyadari ya bahwa setiap guru atau siapapun itu yang memiliki permasalahan, mereka sebenarnya punya ide, punya gagasan tersendiri. Hanya saja kadang-kadang perlu yang nge-push, perlu yang mendukung gitu Bu Ina. Ya baik Bu Ina, bagus, nanti disiapkan itu Bu Ina. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Ina munculkan dari Bu Ina sendiri? Kalau tadi dari sisi Bu Fida ya sebagai coach, jenengan nanti sebagai coachnya, kira-kira apa yang ingin Bu Ina munculkan dari sisi Bu Ina? Iya Bu Nur, saya tentunya mempersiapkan untuk sepenuhnya hadir mendengar sebagai pendengar yang baik, mendengarkan segala masalah yang dihadapi Bu Fida. Tentunya juga saya persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, harus mendengar aktif juga ya, karena itu keterampilan yang kadang-kadang kita kesulitan Bu Ina ya. Jadi kalau kita kadang-kadang kalau situasinya enggak tenang itu terganggu. Kalau nanti pada saat istirahat bisa ya Bu Ina ya, bisa dikondisikan, artinya teman-teman atau murid-murid tidak ada yang kesini ya nanti? Iya, tidak ada. Oke, baik Bu Ina, semoga nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar dan tentunya kita bisa membantu Bu Fida ya, untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Sama-sama Bu Ina, terima kasih Bu Ina ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Fida? Iya. Bisa dibantu? Bu Ina, sibuk nggak hari ini? Enggak ada kegiatan aku. Wah, cocok guys, kebetulan nih. Ini loh Bu Ina, kemarin itu saya kan dapat laporan dari 3 guru mapel yang ngajar di kelas 8. Guru IPA, IPS, sama bahasa Inggris. Nah, ketiga guru ini Bu Ina mengeluhkan tentang perilaku dari siswa yang bernama Dimas kayaknya sih. Ya, Dimas ini setiap kali pembelajaran itu gimana ya, dia tuh nggak bisa tenang gitu, ada aja yang dijahili. Kemarin itu katanya si Mahla itu topinya dibuang ke sampah. Terus kapan hari waktunya Bu bahasa Inggris itu si Dimas ini menjepit temannya itu pakai kursi. Nah ini kan apa ya, sangat tidak nyaman ketika anak-anak mendapatkan pembelajaran dari guru-guru tersebut. Akhirnya beliau laporan ke saya, dan dari hasil laporan itu saya tindak lanjuti sih. Saya sempat memanggil Dimas, terus saya konseling Dimas dan saya tanyakan kembali ke gurunya, ternyata masih belum ada perubahan. Jadi kan kita ini kan sama-sama berbeda Bu Ina. Mungkin Bu Ina punya apa ya, masukan ke saya atau punya cara lah untuk membantu saya menyelesaikan masalah si Dimas ini. Ya, sebentar Bu Fida ya. Mau tanya, apakah Dimas ini termasuk siswa yang ABK? Kalau kemarin sih saya konsultasi atau komunikasi dengan Bu Elista sebagai guru inklusi, katanya Dimas ini tidak masuk dalam kategori anak ABK karena memang tidak ada asesmen dari Dimas. Tidak. Iya, Di benar. awal kan jangan sampaikan Ya. kalau sudah pernah mengundang orang tuanya Dimas. Iya benar. Info
sudah didapat oleh Bu Vida? Iya, kemarin sih orang tuanya sempat menceritakan bahwa perilaku Dimas di rumah dengan di sekolah itu ternyata tidak jauh beda, sama, suka menjahili. Dan kemarin juga orang tuanya juga sempat cerita di tempat TPI-nya si Dimas ini juga sama, iya, suka jahil seperti itu. Berarti perilakunya Dimas ini sama ya antara di rumah dan di sekolah. Menurut Bu Vida, apakah Bu Vida sudah paham tentang gaya belajarnya Dimas selama ini? Kalau melihat dari perilakunya Dimas tiap hari di kelas sih sepertinya Dimas ini masuk kategori gaya belajar estetik gitu ya, sepertinya itu. Estetik, baik Bu. Dari informasi gaya belajar yang Ibu sampaikan tadi, Dimas termasuk gaya estetik. Apakah Bu Vida punya rencana untuk membantu Dimas untuk lebih tertib dalam kelas? Nah, saya sih punya rencana sebenarnya. Ini di mapel saya aja untuk uji cobanya. Siapa tahu dengan cara ini Dimas bisa lebih tenang lagi ketika dalam pembelajaran. Rencana saya sih pengennya membuat game. Bagus Bu Vida. Kira-kira Bu Vida atau bisa membayangkan apa efek bagi Dimas dari pembelajaran atau teknik game ini? Kalau menurut saya sih Bu Ina, saya yakin kalau Dimas ini bisa lebih tenang dan lebih nyaman karena kan lihat karakteristik anak-anak yang usia seperti ini kan memang perlu metode pembelajaran game ini harus perlu karena ini kan sifatnya menyenangkan untuk anak-anak ini. Yang membuat Iya, senang terutama kan ya. di satu kelas itu kan berbeda-beda kayak belajarnya. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori. Jadi perlulah untuk melakukan game ini. Vida, dari pembelajaran teknik game yang sudah diberikan Dimas, kalau seandainya tidak ada efek buat Dimas, apakah Vida punya solusi yang lain untuk diperlakukan ke Dimas ini? Ada sih untuk rencana yang kedua sebenarnya sudah saya pikirkan. Ini nantinya di mapel saya terutama Dimas ini akan saya bedakan Bu Ina. Jadi mungkin Dimas akan mendapatkan pembelajaran yang di luar kelas kan karena Dimas ini kan memang gaya belajarnya kinestetik. Jadi sepertinya lebih cocok di luar kelas deh. Jadi nanti saya kasih materi yang sama, mungkin pembelajaran yang beda. Jadi nanti Dimas itu di luar, saya kasih tugas dengan mengobservasi apa yang ada di luar seperti itu dan sesuai materinya. Wah, idenya Bu Vida dua-duanya sangat bagus. Yang pertama teknik game, yang kedua teknik di luar, pembelajaran di luar ya Bu Vida ya, untuk Dimas. Semoga si Dimas bisa lebih tertib di dalam kelas ya. Untuk rencananya Bu Vida kapan kira-kira melaksanakan? Kalau sesuai dengan jadwal saya sih minggu ini sepertinya itu. Ya, untuk bisa Saya terapkan untuk yang game yang dulu. Semoga sukses ya Bu Vida dengan rencananya minggu ini menerapkan teknik gamenya dulu. Kalaupun nanti nggak berhasil, yang teknik yang pertama itu tadi kan Bu Vida punya teknik yang kedua. Coba aja nanti dua-duanya. Semoga sukses memberikan solusi yang terbaik buat Dimas lebih tertib. Dari dua rencana ini saya punya rencana juga untuk memberikan ke teman-teman karena kan kemarin kan teman-teman juga butuh solusi dari kami sebagai guru BK kan jadi bisalah saya untuk sharing dengan teman-teman untuk dua metode seperti ini bisa diterapkan juga gitu ya, dengan harapan ya Dimas bisa berubah di semua lebih dari semua mapel kita. Dari sini. Ya sudah Bu Ina, terima kasih ya. Iya, kebetulan aku juga ada jam ngajar ini udah masuk. Atas waktu yang sudah diberikan. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke Bu Ina. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara atau coaching pasca kegiatan coaching yang dilakukan oleh tim sejarah dengan Bu Ina. Bu Ina, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan coaching.
Dan sebelumnya saya juga sudah melakukan kegiatan pra-observasi, di mana Bu Ina akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Fida ya Bu Ina ya. Nah, kebetulan kemarin dilaksanakan di jam istirahat ya. Nah, kalau tidak salah kita melaksanakan kegiatan itu kurang lebih 15 menit ya, 15 menitan ya. Jadi saya ikut serta di situ melihat dan mendengarkan apa yang sudah Bu Ina sampaikan, kemudian bagaimana cara Bu Ina meng-coaching atau memberikan pendampingan kepada Bu Fida yang memiliki permasalahan kalau tidak salah dengan Dimas ya. Dimas kelas 8. Oh 8D. Baik Bu Ina, hari ini saya ingin menanyakan kembali dengan kata lain saya mau kita berdua saling merefleksikan ya kegiatan dari coaching kemarin yang dilakukan oleh Bu Ina kemarin, yang ditingkatkan dari kompetensi dari coaching sendiri itu apa saja kemarin Bu Ina? Kemarin kan sudah menjadi juga ya, selesaikan masalahnya. Kemudian juga alhamdulillah sudah bisa mengatasi dengan 3 cara. Teknik yang pertama game, dan yang kedua teknik siswa tersebut akan diberi pelajaran di luar jamnya ya. Baik. Kemarin masalahnya tentang Dimas yang sulit untuk konsentrasi ya. Cair dalam kelas misalnya. Dari apa yang sudah dilakukan Bu Ina ini, perasaan Bu Ina apa? Alhamdulillah dari kegiatan kemarin Apa yang dirasakan Bu Ina? yang saya rasakan sudah sangat senang ya dengan kegiatan yang berbeda itu dua kegiatan itu sudah bisa akan dilaksanakan dengan rencana tadi yang Dari ini Bu Ina, proses yang sudah Bu Ina lakukan, proses coaching sampai bisa membantu Bu Fida. Untuk selanjutnya, kira-kira apa yang ingin Bu Ina tingkatkan kembali dari kemampuan Bu Ina untuk melakukan coaching kepada rekan sejawat? Lebih banyak mendengar sepertinya ya, lebih banyak mendengar, menjadi pendengar yang baik ya, utamanya menjadi pendengar yang baik dan sedikit memberikan masukan juga supaya dalam pembelajaran dari pembelajaran itu sendiri ataupun materi lain itu bisa berjalan kondusif. Kira-kira ini selama proses coaching, Bu Ina ada kesulitan nggak untuk mendengarkan, kemudian kira-kira masalah ini bagaimana ya? Nah itu punya kesulitan nggak awal-awal dengan Bu Fida? Tidak ada kesulitan karena memang Dari awal saja Bu Fida punya ya sudah punya sudah solusi. Yang pertama Bu Fida juga pernah memanggil orang tuanya, sudah melakukan konseling juga kepada anaknya. Jadi saya rasa Bu Fida sudah bisa mencari jawaban atau solusi dari permasalahan. Nah, ini yang terakhir Bu Ina, kebetulan kita sama-sama guru BK. Kemarin masalah yang diangkat oleh Bu Fida juga terkait dengan perkembangan siswa. Kita sesama guru BK, kita bisa membedakan ya antara konseling dan coaching. Nah, kalau konseling kita sama siswa itu keadaan Bu Ina bagaimana perbedaannya? Kalau konseling beasiswa cenderung mencari solusi dari siswa, permasalahan siswa tersebut. Tapi kalau coaching dengan teman sejawat itu mencari solusi untuk bersama. Jadi tukar pendapat ya. Baik. Terima kasih Bu Ina atas apa yang disampaikan. Semoga kita sama-sama mengembangkan dari teknik coaching ini menjadi budaya positif kita ya. Karena setiap permasalahan yang ada di sekolah tidak harus diselesaikan dengan proses konseling, ternyata dengan proses coaching itu sepertinya lebih nyaman. Apalagi kalau sesama rekan sejawat apabila mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Ina. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari proses refleksi pasca kegiatan coaching dengan teman sejawat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.